Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar birokrasi. Topik yang akan saya bahas kali ini meliputi peran, fungsi, maupun tujuan dari birokrasi. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak penjelasan videonya. Apa itu birokrasi? Secara umum, birokrasi merupakan sistem administrasi yang terorganisasi dan tersusun secara berjenjang. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan juga jenjang jabatan. Sementara itu, menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya sangat berkaitan dengan misi yang akan dicapai. Keberadaan birokrasi ini bertujuan sebagai suatu sistem otoritas yang ditunjuk secara rasional oleh beberapa macam peraturan sebagai bentuk upaya mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya, birokrasi menurut Max Weber memiliki ciri-ciri seperti di bawah. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah dan kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki. Yang selanjutnya, pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya yaitu pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Selanjutnya, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Dan selanjutnya, para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan kedisiplinan. Dan terakhir, promosi yang diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Selanjutnya, menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan. Yang kedua, tugas yang bersifat khusus. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Yang keempat, diselenggarakannya secara resmi. Yang kelima, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. Yang keenam, berorientasi terhadap logika. Yang ketujuh, tersentralistis. Yang selanjutnya, taat dan patuh. Berikutnya, disiplin. Selanjutnya, terstruktur atau sistematis. Dan yang terakhir, tidak pandang bulu. Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hierarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya mengalir dari atas ke bawah. Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif dan posisi mereka ini datang dan pergi. Artinya, mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan. Yang jika teguran ini tidak digubris, ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi dan kerja memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi, tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar pula. Lalu, seperti apakah peran, fungsi, dan tujuan dari birokrasi itu? Peran dari birokrasi. Yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang netral dan profesional. Yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipasi, resolusi, dan lainnya. Selanjutnya, ada fungsi birokrasi. Selain tujuan, birokrasi juga memiliki beberapa fungsi. Berikut adalah fungsi birokrasi menurut Andrew Haywood. Yang pertama, sebagai pelaksanaan administrasi. Yang kedua, stabilitas politik. Yang ketiga, sebagai nasihat kebijakan. Dan keempat, sebagai artikulasi kepentingan. Sebagai pelaksanaan administrasi, fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Pertama, peran pembuatan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan politisi. Kedua, peran pelaksanaan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan birokrat. Sebab itu, kerap disebut bahwa suatu rezim pemerintahan disebut dengan administrasi. Sebagai nasihat kebijakan, birokrasi menempati peran sentral dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ini akibat birokrasi merupakan lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan. Mereka adalah pelaksananya.
Sebab itu, masalah dalam suatu kebijakan informasinya secara otomatis akan terkumpul di birokrasi-birokrasi. Sebagai artikulasi kepentingan, dalam tindak keseharian mereka, birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok-kelompok kepentingan di suatu negara. Ini membangkitkan kecenderungan korporatis, dalam mana terjadi kekaburan antara kepentingan-kepentingan yang terorganisir dengan kantor-kantor pemerintahan. Selanjutnya, stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilisator politik dalam arti fokus kerja mereka adalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran ini utamanya kentara di negara-negara berkembang dalam mana kelembagaan politik demokrasi mereka masih kurang handal. Yang terakhir ada tujuan birokrasi. Birokrasi sejatinya bertujuan untuk melaksanakan administrasi, pelayanan publik, serta kerjasama antar lembaga maupun negara. Birokrasi dikatakan setiap organisasi berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan to implement kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa tujuan birokrasi. Yang pertama, menjalankan program atau kegiatan agar tercapainya visi dan misi pemerintahan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral serta profesional. Ketiga, mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lainnya. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan. Yang kelima, memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Yang terakhir, mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintah. Sekian pembahasan mengenai birokrasi dari saya dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.